액션 let's go 저 건물을 찾으러 caranya. Terima kasih Pak waktunya Pak. Kami memperkenalkan diri Pak. Kami dari Universitas Islam Negeri Riau Pak. Dari jurusan Administrasi Negara. Tujuan kami ke sini nih, kami mau wawancara Bapak mengenai MSDM di kantor ini Pak. Boleh ya Pak? Pertanyaan pertama tuh, bagaimana Pak proses rekrutmen atau penerimaan pegawai di kantor ini Pak? Ini kantor pemerintah ya, pemerintah ada kantor swasta, perusahaan. Kalau sistem rekrutmen di pemerintahan ini, rekrutmennya itu informasinya langsung dari pusat, dari Kementerian Dalam Negeri. Artinya nanti kita usulkan dulu ya. Kita usulkan dari dinas ini ada namanya Ancam APK ya, APK berapa kebutuhan kita. Jadi kalau kita penuh nanti harus ada nanti perencanaannya, perencanaan kebutuhan kerja. Jadi berapa jumlah tenaga kerja yang ada, berapa sebenarnya kebutuhan dan berapa plus minusnya. Nah, itu dapatnya melalui Ancam APK. Nah, setelah dapat itu nanti kita berusulkan ke BKPSDM Kota Baru. Nah, nanti BKPSDM Kota Baru merangkum lagi sekota, nanti diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu baru nanti keluar provinsi. Nah, kayak tahun ini ya dinas selanjutnya ada satu menerima untuk di bidang ini nih, untuk jabatan fungsional pertama Pakatan kerja ahli pertama gitu. Lalu untuk pendidikannya salah persyaratan adalah S1 psikologi. Nah, seperti itu. Jadi rekrutnya sesuai dengan pemerintah. Terus berarti ini SDM dalam apa ya? MSDM di dinas ya, bukan di perusahaan ya. Oke. Terus ada perbedaan nggak Pak antara penerimaan ASN dan tenaga honor gitu Pak? kontrak. Oh, pasti berbeda ya. Kalau ya sebenarnya gini aja, kalau sebenarnya sama aja ya, artinya adanya honor itu kenapa? Karena tidak terpenuhinya kebutuhan ASN. Misalnya kita itu secara dinas itu kita butuh 10 ya, butuh atau total semua 50. Oke, kita cuma ada 39. ASN itu tiap tahun hanya ditambah 1 atau 2, tidak cukup, makanya kita tambah tenaga. Kita namanya tenaga harian lepas THL. Tapi mulai sekarang tidak ada lagi namanya tidak ada lagi penambahan tenaga honor sekarang. Sejak berapa bulan November 2023 kalau sekarang tidak ada lagi, kita boleh lagi kita menerima tenaga kerja, apakah itu namanya honor atau THL atau harian, itu tidak ada lagi. Terus Pak, pertanyaannya, sistem atau metode yang digunakan untuk menilai kinerja pegawai di sini itu apa Pak? Kalau untuk menilai kinerja memang disiplinnya, disiplin masuk, disiplin masuk lagi, disiplin pulang tepat waktu. Yang kedua ya Penerapan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran atau nggak disiplin gitu Pak? disiplin itu sama, di mana-mana sama, sebenarnya sama di artinya kita beri surat teguran pertama, kedua, ketiga, habis itu nanti baru kita serahkan ke BKPSDM ya, BKPSDM. Nah, untuk ditindaklanjuti apakah yang akan diberikan, yang memiliki kesalahan kita adalah BKPSDM sama pemerintah ya, tetap dan baru sama wali kota, itu diberikan sanksi apakah itu berat, sedang atau. Terus Pak, apakah pegawai rutin mendapat pelatihan atau pengembangan kapasitas Pak?
ada, cuma memang dengan kondisi keuangan sekarang dikurangi ya, selain ketika lagi efisiensi lagi ada masalah sekarang, jadi yang biaya diklat itu dikurangi setiap tahun itu ada. Ya, jadi kita ini karena OPD teknis ada kementerian yang membinanya, seperti Kementerian Ketenagakerjaan. Itu nanti dari kementerian itu sering memberikan BMT ya, di bidangnya juga sering Rektorat Dana, Dirjen Bina Penta juga pada saat solusi diminta staf atau pensyuram untuk memberikan diklat, itu biaya dari kementerian. Kalau kita juga memberikan hasilnya menyiapkan anggaran diklat untuk pegawai, tapi itu jumlah tidak banyak. Untuk saat ini mungkin ya lebih banyak dipangkas dalam kondisi keuangan. Nah, dan terakhir ya Pak, siapa yang menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan Pak? Dan bagaimana proses pengusulannya? Kalau kementerian itu setiap tahun dia memberikan formasi untuk dilakukan diklat di kementerian. Jenis-jenisnya itu dikirimi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Nanti kita akan menyesuaikan dengan formasi kita yang ada. Ya, nanti kita sesuaikan dengan yang sesuai dengan tupoksinya, dengan sesuai dengan pekerjaannya. Mana yang sesuai itu yang kita kirim. Nah, kalau misalkan pelatihan yang diadakan oleh oleh dinas itu biasanya dia membuat anggaran untuk pelatihan, untuk dikirim. Nanti kalau misalkan ada BKPSDM atau dari kementerian mana atau dari pihak swasta mau melaksanakan kegiatan pelatihan, ada surat masuk ke kita. Nah, nanti sama, kita akan melihat jenis pelatihan yang memungkinkan untuk kita ikuti, yang sesuai yang kita butuhkan. Ya, dan itu juga pasti digilir ya, artinya memang kita adanya lupa setiap pegawai itu wajib menerima pelatihan setiap tahun itu berapa jam, saya lupa, itu ada. Mungkin itu pertanyaan untuk bagi kami Pak. Jadi, terima kasih ya Pak. Saya dari UIN ya. Iya, baik Pak. UIN Fakultas Petrosaur. Iya. Mister Pak Rosenthal. Jurusannya apa ya? Administrasi Negara. Kemudian masih jumpa Pak Riki, nak? Enggak ya? Sekarang siapa yang sudah dilakukan di situ? Apalagi Pak Beredla, tak kenal ya? Enggak, saya juga semester 4. Pak Mahendra itu pernah dekat di sana. Ya, Pak Mahendra Gomos, dia dekat sebelum dekat sekarang. Tinggal dia, dekat saja. Dia ngajar di UIN itu dulu 9 tahun dia ngajar. Terakhir itu 2018. Jadi begitulah ya, jadi kita pandai-pandai. Jadi nanti kalau misalkan kita kalau sampai ke rumahnya, udah, saya sibuk apa Pak? Oh ya Pak, saya tunggu. Ya, jadi kami jangan rapat sekarang, karena di skripsi ini lah banyak masalah yang orang yang tak selesai kuliah karena skripsi. Kuliah lama-lama teori udah habis, tapi skripsi itu rata-rata S2 tuh banyak buat tesis. Tapi sampai ya, kalian itu sukses. Kan baru nyebut semua. Dia lain yang bawah. Tuh.